Sebagaimana biasanya, keluarga Kartawijaya sore itu bercengkerama di teras rumah mereka. Bu, masih ingat bagaimana bunyi sila-sila Pancasila saat kita sekolah rakyat dulu, Bu? Ya masih ingat lah, Pak. Loh, memang beda dengan yang sekarang, Pak. Jelas beda lah, Mas. Zaman pun sudah berganti dan ejaan pun juga begitu. Itu bukan sekedar ejaan, Bungsu. Kalau zaman ibu di sekolah rakyat dulu itu bunyinya begini loh. Pancasila, 1 ketuhanan, 2 peri kemanusiaan, 3 kebangsaan, 4 kerakyatan, terus yang kelima keadilan sosial. Loh, kok gitu, Bu? Makanya Bapak bilang bukan sekedar ejaan. Bahkan di awal lahirnya Pancasila ada 3 rumusan Pancasila. Ya, pada 1 Juni 1945, Soekarno di depan sidang BPUPKI yang diliput oleh wartawati SK Trimurti mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara. Namun 2 tokoh, Muhammad Yamin dan Supomo, sebelumnya juga pernah mengemukakan konsep dasar negara tersebut. Menurut saya, konsep dasar negara adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Kalau menurut Mr. Muhammad Yamin bagaimana? Saya mufakat dengan Bung Karno. Oleh karena itu, konsep dasar negara yang saya susun adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Saya agak berbeda dengan kedua beliau ini. Bagi saya, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat merupakan konsep dasar negara. Lalu apa alasan Bung Karno dan Mr. Muhammad Yamin mengemukakan kebangsaan sebagai awal dasar negara? Ya, karena menurut saya Indonesia itu merupakan kumpulan berbagai etnis maupun agama. Maka semua harus dipersatukan dalam kebangsaan Indonesia. Bagi saya, peri kebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa yang menurut adat istiadat jadi tidak mencontek dari luar negeri. Benar, Indonesia merdeka hendaknya disusun atas sifat khas bangsa sendiri, tidak mengikuti budaya barat yang berpangkal pada individualisme. Apa sisi negatif individualisme itu sendiri? Individualisme mengakibatkan sesama anak bangsa saling bersaing keras dan saling menjatuhkan. Oleh karena itu, Indonesia merdeka harus diselenggarakan dengan dasar kekeluargaan dan gotong royong. Nah, oleh karena itu, konsep dasar negara yang saya gali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini. Dan saya beri nama Pancasila. Bila tidak setuju, semuanya akan saya singkat. Apa itu, Bung Karno? Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Namun, apabila Trisila juga tidak disetujui, rumusan dasar negara dapat dipersingkat lagi menjadi Eka Sila.
yaitu gotong royong. Lalu tentang kemanusiaan, bagaimana menurut para bapak ini ya? Secara spesifik, Supomo memang tidak menyebutkan kemanusiaan sebagai salah satu unsur dasar negara. Ya, saya memang tidak menyebutkan dengan kata kemanusiaan. Tapi bagi saya konsep kekeluargaan merupakan bentuk perwujudan kemanusiaan. Ya, tapi peri kemanusiaan menurut pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain. Dan saya menekankan kemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa. Rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Wah, menarik sekali uraian bapak-bapak ini. Tapi Mr. Muhammad Yamin menempatkan ketuhanan pada unsur dasar negara pada urutan ketiga. Sengaja saya. Sementara Bung Karno malah pada urutan kelima. Ya, sengaja saya menempatkan pada urutan ketiga. Bukan berarti menomortigakan. 3 dan 5 unsur dasar negara berada di tengah. Ini melambangkan pusat dari semuanya. Peri ketuhanan adalah kondisi bangsa Indonesia yang beradab, luhur, dan setiap peradabannya melibatkan Tuhan, atau bangsa yang hendaknya berketuhanan. Dan saya menempatkan unsur ketuhanan pada urutan terakhir merupakan pamungkas. Harapan saya, semua anak bangsa mampu saling menghormati antar pemeluk agama. Lagi-lagi Supomo tidak menyebutkan ketuhanan, tapi di urutan ketiga dia sebutkan keseimbangan lahir dan batin. Ya, keseimbangan lahir batin mengacu pada hubungan horizontal antar warga negara dan hubungan vertikal dengan Tuhannya. Lalu tentang musyawarah atau demokrasi, ketiga bapak ini nyata terang-terangan menyebutkan hal itu. Ya, peri kerakyatan adalah dasar musyawarah atas semua yang menyangkut kehidupan negara selayaknya dimusyawarahkan. Negara harus disusun atas demokrasi, sehingga tidak boleh dipimpin seorang pemimpin saja, namun juga melibatkan dialog dengan masyarakat luas. Benar itu. Mufakat atau demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, musyawarah melibatkan seluruh komponen anak bangsa untuk mencapai kemufakatan. Kemudian pembicaraan kita yang terakhir tapi bukan yang terkecil adalah tentang kesejahteraan. Bagaimana? Keadilan rakyat adalah syarat mutlak dalam menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Last but not least, Kesejahteraan rakyat sama halnya dengan keadilan sosial. Indonesia yang merdeka nantinya akan menjadi suatu negara kesejahteraan baru. Kesejahteraan sosial adalah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam perekonomian dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial. Wah, mantap Bung Karno sang putra fajar.
Semoga konsep ketiga aktivis pergerakan ini bisa diterima di sidang BPUPKI ya. Merdeka. Wah. Wah, Ibu nih hebat ya. Para guru bangsa kita ini. Iya. Ibu juga hebat. Dengan nasi gorengnya. Ya, ini ya Kalian- ibu ini tugasnya. Bukan cuma Ibu harus Iya. dibantu Bisa ini. aja. Nasi Oke, goreng. yuk mari kita siapkan semua ya. Siap. Berikan saya nasi goreng.